proses dari bikin buku ini, kenapa Mbak Ana dan teman-teman dari kolektif yang lain memutuskan oke, kita bikin yuk buku tentang kolektif ini, prosesnya gimana, terus tantangannya apa aja, karena kan ini nggak cuma dari satu kolektif aja ya Mbak, dan jarak teman-teman masih Mbak Ana dengan tim-tim yang lain itu nggak dekat gitu. Itu gimana dari prosesnya, terus awal mulanya itu gimana? Ya, terima kasih Mbak Nura. Selamat sore teman-teman semua. Ya, saya Hana. Tadi sudah dikenalkan juga. Saya juga tergabung di salah satu tim penyusun buku ini. Kebetulan sekali pertanyaan pertama itu langsung ke proses bagaimana kita memulai menulis buku ini. Jadi emang buku ini adalah dibuat dengan sistem collective writing. Jadi ada salah satu teman inisiatornya dari Ruang Lupa, mungkin teman-teman juga kenal, itu Mas Farid Rakun yang menginisiasi pembuatan buku ini. Dia mengumpulkan beberapa teman dari kolektif-kolektif yang kira-kira mau untuk diajak menyusun dan mencari tahu bagaimana sih kolektif hari ini atau sejarah kolektif dari awal mula sampai sekarang ini. Karena genealogi kolektif itu lama-lama kan semakin berkembang dan ada waktunya di masa tertentu dia juga booming kolektif gitu. Dan sudah maka dari itu di proyek PKN 2023 kemarin kami menyusun buku ini dengan sistem collective writing. Nah, Mas Farid Rakun mengundang kami dari kolektif Liwa-Liwa, Makassar, dari Palu juga ada, dari Surabaya, dan juga dari Semarang. Sebenarnya latar belakang kami itu sangat berbeda-beda gitu. Ada yang memang sudah menulis, ada yang ilustrator, ada juga yang riset seperti itu. Dan kita dikumpulkan jadi satu kelompok untuk menyusun buku yang membicarakan tentang estetika kolektif. Yang mana kita tahu sendiri estetika kan juga sepertinya sangat subjektif juga, dan kita selalu menilai sesuatu yang bagus itu bagaimana dan yang benar itu bagaimana gitu. Ya sebenarnya kita sering bertanya-tanya tentang bagaimana sih benarnya kita melakukan sesuatu itu. Jadi untuk memecahkan itu kayaknya terutama di kajian kolektif gitu, ya udah kita mencoba menyusun buku ini. Nah, prosesnya pembuatannya itu memang ada yang namanya majelis gitu. Kalau kita sering menyebut majelis itu bisa disamakan dengan rapat bersama. Rapat bersama setiap 1 bulan sekali dalam 3 hari. Kita itu dalam satu ruangan gitu, kita memaparkan ide-ide dan gagasan kita tentang estetika kolektif ini dari latar belakang yang berbeda-beda itu. Kira-kira ada sekitar 15 orang yang tergabung di tim penyusun ini. Ya teman-teman bisa baca di halaman paling depan. Ini mungkin bukunya bisa bergilir ya. Permisi Pak. Supaya teman-teman juga bisa melihat isinya. Terus dari 15 tim itu kita menyusun buku mulai dari perancangan isi buku sampai ke layouting. Jadi kita lakukan semua itu bersama-sama. Jadi tidak ada yang kayak kamu tugas khusus ilustrasi ya, kamu tugas menulis ya, itu nggak ada. Jadi kita melakukan semuanya itu bersama-sama. Jadi bisa dilihat bukunya itu sangat seperti itulah bentuknya. Sangat mungkin untuk orang umum itu agak random, tapi ya memang itu hasil karya bersama itu. Mungkin bisa dipraktekkan juga di beberapa program teman-teman juga, itu seru banget kayak collective writing.
Begitu Mbak kira-kira prosesnya pembuatannya. Oke, berarti emang buku ini tuh apa ya istilahnya membahas kolektif itu sendiri, terus prosesnya berkolektif seni itu gimana, terus apa dalam berkolektif tuh susahnya gimana, terus senangnya gimana gitu. Nah kalau aku lihat di buku itu kan ada banyak perspektif ya tentang kolektif itu bagaikan besi katanya, kolektif bagaikan pohon kelapa, bagaikan atom. Aku pengen nanya ke Mbak Hana, Mas Beno sama Mas Adit. Mbak Hana, Mbak Nisa mungkin juga mau jawab. Kalau menurut Mas dan Mbak sendiri tuh melihat kolektif itu seperti apa? Apakah itu wadah atau itu mungkin sebuah kata kerja atau kata sifat? Itu kan tergantung orang yang memandangnya ya. Atau apa kalau misalnya, karena kalau melihat mungkin orang awam melihatnya kolektif tuh ya udah ruang berkumpul aja, terserah mau punya latar belakang sama, mau punya latar belakang beda itu terserah, tapi kan setiap orang punya perspektifnya sendiri tentang kolektif itu. Ya Kak, saya jawab dulu ya karena saya terbiasa hidup di lingkungan kolektif. Ya bersama teman saya juga itu Mas Agil, Mas Adil kita satu kolektif yang kadang-kadang juga mendeskripsikan kolektif itu bingung juga gitu. Sebenarnya kita punya deskripsi masing-masing tentang kolektif. Kalau menurut saya sendiri kolektif itu hidup bersama-sama untuk merencanakan suatu program yang kira-kira bermanfaat untuk sekitarnya juga bersama-sama gitu. Tapi soal keuntungan yang masuk ke dalam dan keuntungan yang masuk keluar itu kadang-kadang juga saya pertimbangkan menurut saya. Nah itu di situ kadang-kadang itu kadang-kadang kita itu tidak bisa menakar apa yang bisa masuk ke dalam dan apa yang bisa masuk keluar gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa kadang-kadang kok aku dieksploitasi ya gitu. Kadang-kadang, tapi ya kadang-kadang oh iya ternyata ini juga cukup bermanfaat ya kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan bersama ini. Kadang-kadang itu juga untuk investasi teman tuh. Kadang-kadang nanti kalau kita membuat suatu acara sendiri kita juga minta tolong mereka gantian untuk bantu kita secara sukarela. Itu kelebihannya kita berkolektif. Seperti itu. Kalau Mbak Nisa gimana? Iya, selamat sore semuanya, saya Nisa. Kalau ditanya kolektif menurut Nisa apa, dan kalau Mbak Anies tadi panjang sekali membicarakan apa manfaat kolektif. Saya tidak mampu mendefinisikan kolektif itu secara jelas dan terreferensi gitu Mbak Nora dan teman-teman. Mungkin ada banyak sekali di sini teman-teman yang bisa menjelaskan bagaimana kolektif secara jelas. Tapi pengalaman saya kalau kolektif dan pengalaman saya dan yang saya temui sehari-hari itu, kalau kolektif kayak masuk di dalam kata sifat gitu Mbak Nora dan teman-teman. Misalnya kayak gini, yang saya temui adalah ini acaranya kolektif. At the end, acara kolektif itu punya karma dan punya metode bahwa oke, kalau acaranya kolektif berarti cara aku untuk ikut acara ini juga sudah paham lah, maksudnya tidak berbayar dan lain sebagainya gitu. Menurut saya seperti itu. Semoga menjawab teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diundang untuk yang sekian kalinya oleh Delia. Jadi ini bagi saya sudah umurnya, sudah menjelang 6 bulan. Bicara yang masih semangat itu sebagai bakal yang sudah 16% ini
bisa dicas. Jadi bisa menjadi lebih segar dan syukur juga dengan ketemu bisa mendapat wawasan baru, teman-teman baru. Sebelum menanggapi saya cuma akan cerita sedikit. Jadi ini mungkin bagi saya yang nantinya paling pas ya untuk menilai kolektif. Jadi saya ambil contoh, Mas Adi ini adalah salah satu teman. Saya punya beberapa lagi ya, yang hubungannya dengan saya itu istilahnya cinta tanpa syarat. Nah ini sudah tergaranti, mungkin sudah dia masih mahasiswa. Setiap kali dia punya kegiatan dan mengundang saya, mengundang minta bantuan dan sampai macam-macam, itu sebelum saya bertanya saya sudah bilang oke. Nah, dia juga sebaliknya ketika saya misalnya dalam waktu yang mepet itu butuh moderator misalnya atau narasumber atau Jawil Mas Adin, dia itu sudah dengan spontan pada prinsipnya bisa mas, tapi tak agenda. Ini belakangan ya, dulu kan dia kegiatannya nggak sepadat sekarang setelah ada proyek-proyek itu kan dia mengikuti jadwal lah, saya paham. Tapi intinya bahwa cinta tanpa syarat itu adalah sebuah landasan ideologi yang mungkin jika diterapkan di dalam kolektif itu dia akan bisa membuat sebuah komunitas yang tidak menjanjikan apa-apa itu bisa tetap hidup dan berupaya. Kebetulan saya juga berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang ini kan kolektif itu kan sebuah istilah yang mungkin baru 10-15 tahun. Sebelumnya kan nggak ada. Sebelumnya hanya disebut sanggar atau sebuah komunitas atau kalau orang yang di dalamnya itu punya passion dalam teater misalnya, itu adalah sebuah kelompok teater. Setidaknya di Tegal dan di Ngawi itu ada sebuah teater yang sampai hari ini. Jadi teater Tegal itu berdiri, saya masih ingat, 1 Januari tahun 81. Itu namanya teater RSPD karena dia menginduk kepada radio siaran pembangunan daerah. Jadi penyiarnya itu dia mengumpulkan teman-temannya untuk membuat teater, namanya Ramadhan. Nah sampai hari ini masih hidup. Dan di Ngawi itu ada teater magnet yang sempat saya ceritakan tempo hari. Seminggu yang lalu, tanggal 8 Mei dia itu sudah produksi ke 163 sebuah teater di kota kecil kabupaten itu ya. Tapi secara rutin, setidak-tidaknya sebulan 2 bulan kali lah, dia memproduksi sebuah naskah dengan cara kolektif. Jadi itu awalnya anggotanya adalah siswa MAN, Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. Tapi dalam perjalanan waktu juga ada juga yang sudah lulus bekerja kemudian masih aktif. Jadi kalau pentas itu selalu sold out di sana, meskipun tiketnya cuma 15.000. Jadi kalau di sini kita bisa mencari hiburan ke kafe, ke mall, kemudian nonton film ya, kemudian di ada konser musik, pameran musik. Di Ngawi itu nggak ada. Hiburannya kalau tidak lihat ke koprak, wayang kulit ya nonton teater magnet itu. Nah ini kan kalau tidak ada cinta tanpa syarat ya, itu pasti sudah orang-orangnya sudah malas itu. Ya kalau setahun 2 tahun oke lah, itu mungkin ada heroisme itu ya, bahwa ini berbuat sesuatu yang mulia bagi kemajuan bangsa dan negara ya. Tapi ketika berjalannya waktu harus membayar cicilan motor, iuran BPJS, terus ya, semuanya ini kan beban-beban yang sebuah keniscayaan, mau tidak mau, apalagi sudah punya keluarga, itu adalah beban yang akan membuat idealisme itu terkikis ya. Kalau dia tidak punya kecintaan yang tulus dan kemudian kerelaan untuk menyisihkan waktu dan juga uangnya yang tidak banyak itu untuk sesuatu yang dianggap penting, ya itu akan lewat. Ada satu orang yang menurut saya luar biasa dan ini mungkin bisa
menjadi inspirasi itu adalah Nirwan Ahmad Arsuka yang baru meninggal setahun 2 tahun yang lalu. Dia itu kan apa? Dia adalah alumni teknik nuklir UGM. Entah ada sebuah peristiwa apa saya tidak tahu yang saya menyesal sudah berniat untuk ketemu dia tapi lupa. Dia itu dulunya sendirian membuat pustaka bergerak. Nah, dengan lobby-lobbynya menghubungi penerbit, menghubungi pengarang, menghubungi orang-orang yang punya duit untuk membuat perpustakaan. Dan kelebihannya Nirwan ini adalah dia fokusnya ke daerah yang terpencil, bahkan yang tidak ada akses transportasi sama sekali. Bahkan dia sampai itu membuat pustaka itu di atas kuda di Sumba, kemudian di Papua. Selama sekian tahun dia itu bisa mengirimkan buku mungkin jutaan. Jadi pernah ada yang tanya wartawan Kompas itu bukunya itu kalau ditimbang itu sekitar beratnya 300 sekian ton. Dan ongkos untuk mengirim buku itu sudah mendekati angka 15 miliar. Akhirnya dia bisa kerjasama dengan PT Pos untuk buku-buku yang didonasi oleh dia. Jadi itu bukan awalnya dia, tapi kemudian dia bisa merekrut banyak perusahaan besar dari dana CSR itu untuk membeli buku dan kemudian didistribusikan. Jadi saat ini ada sekitar 2.800 perpustakaan di daerah terpencil itu yang mendapat donasi secara rutin lewat jalurnya dia. Setelah dia meninggal, tidak tahu apakah kegiatan itu ada yang meneruskan atau tidak. Nah, maksud saya hal-hal semacam ini kan kalau sudah bisa dirumuskan dalam sebuah konsep seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan sore hari ini, itu energi orang-orang tertentu itu bisa dikloning ya. Ini kan kebetulan aja ada seseorang yang punya idealisme, punya jalur, dan kemudian dia punya energi yang luar biasa, bisa berbuat semacam itu. Saya yakin sebenarnya banyak yang juga pengen semacam itu tapi tidak tahu jalurnya. Nah, ini adalah tugas dalam hal ini kalau di Semarang, tugas Dirjen dan kawan-kawan bagaimana merumuskan sebuah konsep. Jadi ini nantinya akan muncul kolektif-kolektif yang lain yang bisa menangkap jiwa-jiwa yang inilah, jiwa-jiwa yang ibaratnya jiwa-jiwa yang gila ini, yang nantinya dia bisa tersebar di seluruh Indonesia pada dunia untuk menebarkan kebaikan. Jadi kalau ini tidak segera dilakukan dengan, kan sudah saya baca bukunya sudah komplit itu. Bagi orang yang ibaratnya tidak tahu sama sekali, itu dengan membaca buku itu nantinya mungkin ada pelatihan bagaimana membuat proposal. Itu kaitannya dengan pendanaan. Itu bisa ditempuh sehingga teman-teman di Rembang, teman-teman di Wonogiri, di Karimun Jawa misalnya, yang dia sebenarnya punya kegelisahan dan keinginan untuk membuat kolektif, tapi dia tidak tahu jalannya. Dengan membaca buku ini, dengan ada pelatihan semacam itu, dia bisa membuat kolektifnya betul-betul menjadi baik dan benar. Ya, kira-kira semacam itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dulu ada bagian yang mengingatkan saya waktu ketemu Mas Marco, teman soalnya Adi, mantan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Setelah tahu saya aktif sejak 98 itu Mas bilang, Dik, kamu ini ide-ide sosialisme ini harus terus dilanjutkan. Dia cerita bahwa meskipun kita sekarang ini hidup di era kapitalis, tapi ide sosialisme ini dijalankan di sini gitu. Salah satunya misalnya dia contoh apa ya Pak? Kesehatan atau BPJS. BPJS kesehatan itu sebetulnya kalau di telusuri gitu ya, itu sosialisme bagaimana kita mendukung jaminan kesehatan bahwa semua ya kita iuran bersama-sama gitu, iuran bersama-sama bersama untuk menanggung semuanya. Terus satu lagi pendidikan gratis. Saya pernah berbicara sama teman-teman PRD gitu ya, bahwa mereka mencita-citakan lama itu soal pendidikan gratis, dan waktu itu memang nggak kepikiran di sekolah ya, cita-cita pendidikan gratis.
ternyata sekarang berlaku bisa gitu sampai SMA bahkan sekarang. Kalau universitas saya termasuk tersier katanya. Wah, kacau. Enggak, tapi kita menuju ke sana. Nah, ini apa namanya sosial kerja dan kerja kolektif atau kolektif sebagai kalau tadi kata sifat kerja gitu, sebagai kelompok gitu. Ini salah satu bentuk sosialisme juga, bentuk kerja sosial gitu. Bagaimana kita bersama-sama dalam satu ruang atau satu kelompok ya, satu tempat gitu, kemudian kamu punya kelebihan apa, oke yuk kita kerja bareng kan. Nah, ini yang menarik. Tadi Mas Beno menyinggung persoalan teater dan saya juga jadi teringat pula bagaimana sebetulnya persoalan ini juga kolektivitas bekerja ini juga menjadi PR besar sejak lama di dalam teater gitu. Teater besar itu umumnya bergantung tadi Mbak juga bergantung pada seseorang. Bengkel teater itu Rendra, kemudian Mandiri Putu Wijaya, kemudian apalagi Arvin Jenol gitu ya, dan lain-lain gitu lah. Nah, waktu itu sempat berpuluh macam bagaimana memunculkan teater yang tidak berdasar ketokohan gitu. Jadi berdasarkan ya sama-sama gitu, semuanya sama. Jadi ketika tokoh-tokoh itu tidak ada atau kemudian tokoh-tokoh itu sedang capek, ya itu teater tetap jalan gitu. Nah, itu sempat jadi wacana yang sempat ramai waktu itu, sempat ramai. Nah, saya kira kuncinya jawabannya pada kolektivitas ini, kolektif ini. Dan ini menarik dan saya sepakat Mas Beno tadi bahwa ketika Histeria ini sudah jalan, apakah kemudian ini selesai? Tidak. Saya kira kerja Histeria ini patut ditularkan ke teman-teman yang lain. Gitu. Makanya ketika mereka keliling ke beberapa kota ini, saya sangat menarik bagaimana supaya kota-kota lain juga terinspirasi oleh Histeria. Bagaimana kerjanya ternyata begini ya, komunikasi itu bisa terjalin, kemudian mereka bisa kemudian bisa melakukan yang sama. Jadi jangan pelit-pelit lagi gimana gitu untuk berbagi pengetahuan teman-teman itu terus bisa didampingi juga bagaimana mereka bisa hidup dan berkembang. Saya kira itu sih sebenarnya. Oke, berarti secara garis besarnya kolektif itu lahir dari banyak ide dan kreativitas masing-masing individu yang kemudian mereka kumpul saling mengutarakan idenya masing-masing. Jadinya kalau aku baca di buku beda banget antara seniman kalau misalnya dia bergerak secara individu sama bergerak secara kolektif dari banyak sisi. Kalau mau bikin acara, lalu kalau mau menghasilkan satu karya itu lebih mudah dan lebih terbantu kalau bergeraknya secara bersama-sama. Nah, tadi sempat disinggung sama Mas